Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus Masjid Jami'atuz Zahidin, berikut yang saya hormati Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, jamaah yang istiqomah melaksanakan ibadah di masjid yang kita cintai ini. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, calon-calon penghuni syurga Allah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga semua amal yang kita lakukan diberikan nilai pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan dosa yang sudah kita lakukan sengaja atau tidak, besar atau kecil, semoga saja diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita buat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum melaksanakan salat zuhur hari ini, saya menyampaikan tausiah singkat untuk kita bersama. Semoga saja dapat dipahami dengan baik dan kita siapkan hidup kita untuk lebih baik. Apa yang akan kita kaji menjelang zuhur ini, nasihat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan kita sampaikan pada saat ini. Hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijamin oleh Allah masuk syurga. Bahkan beliau pertama yang akan masuk syurga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalannya makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya sangat agung, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad itu akhlaknya luar biasa. Ketiga ini Bapak dan Ibu itu tak kita miliki. Bapak dan Ibu ada jaminan masuk surga. Kita berharap agar bisa masuk surga. Berikut yang kedua, apakah amalan kita semua diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Kita berharap semua amalan kita diterima. Namun bisa jadi amalan kita itu ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu akhlaknya luar biasa agung. Bagaimana dengan akhlak kita? Bandingkan akhlak kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah akhlak kita sebaik Rasulullah? Luar biasa. Kita berharap akhlak kita semakin hari semakin baik. Ibarat padi, orang tua-tua kita bilang, semakin berisi semakin merunduk. Awak khawatir semakin tua semakin tak bagus akhlaknya. Jadi tua-tua keladi, semakin tua, kok yang bahaya tu kan. Semoga kita terhindar dari hal itu insyaallah. Nabi SAW begitu luar biasa. Itu juga dinasihatkan oleh Jibril. Apa kata Jibril? Ishma syi'ta wahai Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyidun. Muhammad, engkau silakan hidup di dunia ini sesuka hatimu, tapi ingat engkau akan menjadi mayat. Engkau akan menjadi wafat. Engkau akan berpulang ke rahmatullah. Nabi Muhammad saja kekasih Allah akan berpulang ke rahmatullah, apalagi kita. Allahu Akbar. Ini Bapak dan Ibu yang hadir pada saat ini calon-calon yang akan kembali kepada Allah, betul? Ada enggak Bapak yang tak pulang ke rahmatullah ini? Tak ada.
Ini calon-calon penghuni syurga Allah, amin. Semua kita ini bapak dan ibu akan menjadi mayat, ya kan? Fa innaka mayyitun, sesungguhnya kita ini semua akan menjadi mayat. Kalau ditengok umur mungkin saya lebih muda dari bapak dan ibu. Kalau tengok umur kan, tapi kalau ketentuan Allah bisa saja bapak dan ibu berbeda. Bisa jadi bapak dan ibu, ibu-ibu dan bapak-bapak duluan, saya belakangan. Bisa jadi kan? Atau sebaliknya, sebelakangan bapak ibu duluan. Kalau Allah berkehendak ya Pak ya. Sama aja Pak ya. Atau yang terakhir opsinya saya duluan setelah bapak dan ibu. Oh sama juga Pak ya. Itu Allah berkehendak bisa saja terjadi. Buka Al-Quran. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak tak ada yang bisa untuk menghalangi. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini calon-calon yang akan dikafani, calon-calon yang akan kita kafani ini Bapak Ibu. Bagi yang hidup, mereka akan mengafani yang sudah wafat. Semua kita akan berlaku ikut bapak dan ibu dalam kegiatan wirid yasinan di RT atau tidak, besok wafat akan dikafani. Betul? Allah Rabbi. Kapan waktunya? Tunggu saja. Karena akan dikafani dan kain kapan akan kita kafani. Hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Munculkan pikiran kita yang positif, kita akan dikafani, siapkan perbekalan sebelum dikafani. Yang kedua Bapak dan Ibu, Nabi diingatkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam, ya Muhammad wa ahbib ma si'ta fa innaka mufariquhu. Muhammad, luar biasa, cintailah semua apa yang kau cintai. Tapi ingat kata Jibril, engkau akan berpisah dengannya. Bapak dan ibu silakan cintai semua yang kita miliki. Istri yang soleha, anak yang soleh dan soleha, harta yang berlimpah ruah, pangkat dan jabatan yang istimewa. Semuanya itu akan kita tinggalkan. Kalau tidak dia yang meninggalkan kita, kita meninggalkan dia. Atau kalau tidak kita yang meninggalkan dia, dia yang meninggalkan kita. Bapak dan ibu sangat mencintai istri bapak yang soleha. Ibu sangat mencintai suami yang soleh. Ya Rabb, saya sangat suka kepada suami saya yang soleh. Begitu ucapan tertuturkan, pagi besok Allah mengambil roh suami ibu-ibu. Bisa apa tidak? Bisa. Atau sebaliknya bapak juga begitu. Bahkan bapak dan ibu ketika Allah berkehendak, Allah bisa buat itu dalam hitungan detik. Saat ini kita sedang mengaji, bisa jadi selesai sholat zuhur, pulang ke rumah, ternyata istri dibangunkan tak bangun lagi. Bisa itu terjadi. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berbuat sesukanya. Fa'alul lima yurid. Saya tidak menakut-nakutkan, tapi itu memang kehendak Allah. Maka cintailah apa yang bapak ibu cintai. Ingat besok akan berpisah dengannya. Oleh karena itu ketika ada keluarga yang kita cintai, ingatkan untuk akhirat. Ketika ada harta yang kita cintai, ingat sisihkan untuk akhirat. Agar dunia kita dapat berteman dengan harta, di hari akhirat kita dapat berteman dengan harta. Hartalah yang mungkin salah satu bisa kita impak sedekahkan. Karena orang yang mengimpakkan hartanya, yang mensedekahkan hartanya, merekalah ciri-ciri orang-orang yang beriman sesungguhnya. Mereka mengimpakkan hartanya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Tapi berat memang bapak ibu. Mengimpakkan harta ini berat. Jika ada bapak dan ibu hari ini membawa uang 125.000, jujur Pak Bu, yang diimpakkan itu yang berapa? Yang 5.000 Pak. Allahu Akbar. Benar itu bapak ibu. Yang 120-nya kemana? Tetap saja di dalam dompetnya. Kenapa? Karena inilah bayangan hidup kita, hadirin bapak dan ibu. Terakhir kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi.
beramallah, sekecil apapun amal kita akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka Al-Qur'an, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bapak pada pagi hari ini beramal, kecil amalnya. Apa amalnya? Senyum dengan istrinya, senyum dengan anaknya, senyum dengan tetangganya, senyum dengan kawan-kawan satu tempat kerja. Bukankah itu kecil, Pak? Tapi punya pahala yang besar. Sebaliknya jika pagi tadi merepet kepada istri, merepet kepada anak, berimbas kepada tetangga, jumpa kawan di pasar ngamuk, ini bagian dari pahala apa dosa? Masya Allah. Hadirin bapak dan ibu, sekecil apapun amal bapak ibu lakukan akan diberikan nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pahala itu ketika dikumpul-kumpulkan, semoga memberatkan timbangan amal kita besok di hari akhirat. Karena amalan yang berat itu keberuntungan yang sangat besar. Pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah tadi, kita buat lagi satu lagi ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man saqulat mawazinuhu bahwa fi 'aisyatir radiyah. Yang ringan, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Semoga 3 nasihat Jibril kepada Nabi itu juga memberikan sindiran, pukulan besar buat kita umatnya agar melakukan kegiatan itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran untuk keselamatan kita. Al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, khususnya manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian zuhur kita ini dapat menyelamatkan kita dari berbagai macam dosa dan kita isi dengan pahala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.